Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang sebuah keluarga yang tampaknya harmonis namun terjebak dalam kompleksitas rahasia dan ujian berat. Mirza dan Fajriyah, pasangan yang saling mencintai, harus menghadapi cobaan yang menguji kejujuran dan kepercayaan mereka. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Mirza masih terbayang kejadian beberapa hari lalu, ketika ia menikahi Fajriyah, wanita yang selalu ia idamkan. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Fajriyah meninggal dunia 2 hari setelah pernikahan mereka. Mirza tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang ia impikan begitu cepat berubah menjadi duka yang mendalam. Ketika ia menatap ke arah makam Fajriyah, hatinya terasa hampa. Sejak pemakaman itu, Mirza kerap melihat kucing hitam berputar-putar di sekitar makam Fajriyah. Awalnya, ia berpikir itu hanya kebetulan, tetapi setiap kali ia datang, kucing itu selalu ada, seakan menangisi Fajriyah. Mungkin hanya kucing liar, pikirnya, mencoba menenangkan diri dari rasa takut yang tiba-tiba muncul. Rasa penasaran Mirza semakin memuncak ketika kucing-kucing itu mulai menggaruk-garuk tanah di atas makam Fajriyah. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Mirza merasa ada yang tidak beres, dan ia memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada imam masjid setempat, Ustadz Hamid, yang ia hormati. "Pak Ustadz, setiap saya ke makam Fajriyah, selalu ada kucing hitam di sana. Mereka seperti sedang mencoba menggali kuburnya," ujar Mirza dengan suara bergetar. Ustadz Hamid mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Mirza, mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Sepertinya kita perlu membuka kembali makam itu untuk mencari kebenarannya." Mirza tersentak mendengar saran itu, namun akhirnya ia setuju, dengan harapan menemukan jawaban dari keanehan yang terus menghantuinya. Setelah berdoa, Mirza dan beberapa warga desa menggali kembali makam Fajriyah seperti yang disarankan oleh Ustadz. Ketika mereka mencapai papan penutup, sesuatu yang mengerikan terjadi. Papan penutup itu terbuka, dan Mirza melihat Fajriyah. "Astagfirullah, apa ini?" seru Mirza dengan kaget. Warga yang menyaksikan pun terpana, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelum kejadian aneh ini, Mirza sempat dinasihati oleh sepupunya, Dani, pada hari pernikahannya. "Wanita yang baik pasti mendapat pria yang baik pula, begitu juga sebaliknya Mirza," kata Dani saat mereka berbincang sebelum Mirza masuk ke kamar pengantin. "Tapi ingat, setiap orang punya masa lalu. Kau tidak pernah tahu apa yang telah dilalui oleh Fajriyah." Mirza saat itu hanya tertawa kecil, tidak terlalu memikirkan nasihat Dani. Ia terlalu bahagia dengan pernikahan barunya dan yakin bahwa Fajriyah adalah wanita baik yang diberikan Allah sebagai pendamping hidupnya. Tapi kini, setelah semua kejadian aneh itu, kata-kata Dani kembali terngiang di kepalanya, membuatnya bertanya-tanya, apakah memang ada yang disembunyikan Fajriyah darinya. Meski begitu, Mirza tetap menepis kekhawatiran yang mulai merasuki pikirannya. Dia yakin bahwa setiap orang memiliki masa lalu, tetapi masa lalu itu tidak seharusnya membayangi kehidupan mereka sekarang. "Aku yakin Fajriyah adalah wanita yang baik," gumam Mirza pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang semakin gelisah. Ia bahkan menegur Dani karena terus mengungkit hal-hal yang menurutnya tidak perlu. "Dani, aku sudah memilih Fajriyah sebagai istriku. Aku yakin padanya, seperti aku yakin pada Allah. Jangan membuatku ragu pada istri sendiri," ucap Mirza dengan nada tegas. Dani hanya mengangkat bahu dan tersenyum samar. "Baiklah Mirza, tapi ingat, kepercayaan itu mahal harganya. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari." Namun, malam itu, Mirza tetap merasa damai saat melihat Fajriyah yang tengah menunggunya di kamar, dengan senyum penuh cinta. Malam pertama mereka seharusnya menjadi momen yang penuh kebahagiaan, namun ada sesuatu yang terasa aneh sejak awal. Ketika Mirza terbangun di pagi hari, ia mendengar ketukan di pintu kamar mereka. Dengan rasa ingin tahu, ia membuka pintu, namun tidak ada siapapun di luar. Mirza merasa bingung, tetapi ia mencoba menenangkan diri dan menceritakan hal ini kepada Fajriyah. "Sayang, tadi ada yang mengetuk pintu, tapi ketika aku buka, tidak ada siapapun di luar," katanya dengan suara serak. Fajriyah yang awalnya tampak tenang,
tiba-tiba wajahnya berubah pucat. "Mungkin hanya angin atau seseorang yang ingin bercanda," jawab Fajriah, namun ada keraguan di suaranya. Mirza merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa, tetapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah itu. Setelah kejadian pagi itu, Fajriah berusaha menenangkan diri dengan sholat dan membaca Al-Quran, namun Mirza bisa melihat kekhawatiran yang tersirat di wajahnya. Keesokan harinya, masalah lain muncul saat ibunya, Bu Nur, memberitahunya bahwa seluruh persediaan makanan di dapur hilang begitu saja. "Mirza, semua bahan makanan kita hilang, tidak ada satupun yang tersisa," keluh Bu Nur dengan nada panik. Mirza pun terkejut. "Bagaimana mungkin, Bu? Siapa yang mungkin mencurinya?" Bu Nur menatap Fajriah dengan tatapan yang sulit dibaca. "Entahlah, mungkin ada yang tidak beres sejak Fajriah datang ke rumah ini." Mirza mencoba menenangkan ibunya, meski dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Mirza memutuskan untuk pergi ke pasar membeli bahan makanan baru setelah diminta oleh ibunya. Namun, saat ia kembali ke rumah, ia mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Suara itu terdengar seperti suara wanita, dan naluri Mirza segera mengenali bahwa itu adalah Fajriah. Tanpa berpikir panjang, Mirza berlari menuju pintu rumah dan mencoba membukanya, namun pintu itu terkunci dari dalam. Mirza semakin panik. "Bu, Dani, bukakan pintu. Apa yang terjadi?" serunya sambil mengetuk pintu keras-keras. Setelah beberapa saat, akhirnya pintu terbuka dan ibunya berdiri di depan pintu dengan wajah yang tampak tegang. "Maaf nak, tadi pintu terkunci. Aku tidak sengaja," kata ibunya dengan suara datar. Namun, Mirza bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, apalagi saat ia melihat Fajriah yang tampak sangat pucat di kamar. Mirza merasa ada yang sangat salah, tetapi Fajriah terus meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. "Aku hanya terkejut Mirza, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan," ujar Fajriah sambil tersenyum lemah. Namun, Mirza tahu bahwa senyum itu tidak seperti biasanya. Sejak kejadian itu, Fajriah tampak semakin pendiam dan sering terlihat termenung. "Kenapa kamu tidak membukakan pintu tadi, Fajriah? Aku sudah mengetuk lama," tanya Mirza dengan lembut namun tegas. Fajriah terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Maaf Mirza, aku terlalu takut dan bingung. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir." Meski jawaban Fajriah terdengar masuk akal, Mirza tetap merasa ada yang tidak beres, seperti ada rahasia besar yang disembunyikan istrinya. Pagi itu, setelah kejadian semalam, Mirza merasa Fajriah semakin menjauh darinya. Ia memutuskan untuk tidak langsung pergi bekerja dan mencoba berbicara dengan Fajriah lagi. Namun, ketika ia mencari Fajriah, ternyata Fajriah tidak ada di kamar. Mirza mencari ke seluruh penjuru rumah, hingga akhirnya ia menemukan Fajriah di kamar Dani. "Fajriah, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Mirza dengan nada terkejut. Fajriah tampak kaget melihat Mirza, lalu dengan cepat beralasan, "Aku hanya membersihkan kamar Dani, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Mirza tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi, kenapa harus pagi-pagi sekali, dan kenapa kamu tidak bilang padaku dulu?" Fajriah hanya terdiam, lalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Kecurigaan Mirza semakin kuat, namun ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya lebih lanjut. Keesokan harinya, setelah Mirza merasa semuanya semakin tidak terkendali, Fajriah tiba-tiba meminta sesuatu yang membuat Mirza sangat terkejut. "Mirza, aku ingin pulang ke rumah orang tuaku untuk beberapa hari," ujar Fajriah dengan nada yang hampir putus asa. Mirza yang sudah sangat curiga, bertanya dengan nada tajam, "Kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang Fajriah? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini?" Fajriah menunduk dan dengan suara lirih menjawab, "Aku hanya butuh waktu untuk sendiri Mirza, tolong izinkan aku pergi." Mirza, meskipun merasa ada yang janggal, akhirnya setuju, berpikir bahwa mungkin dengan begitu, Fajriah bisa menenangkan diri dan mereka bisa kembali berbicara dengan kepala dingin. Namun di dalam hatinya, Mirza merasa ketidakpastian yang semakin besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengantarkan Fajriah ke rumah orang tuanya, Mirza pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi belum bisa menemukan jawaban atas perasaannya itu. Ketika ia kembali ke rumah, hal aneh lainnya terjadi. Pintu kamar mereka yang biasanya terbuka, kini terkunci dari luar. Mirza mencoba membukanya, tetapi tidak berhasil. "Dani, bisa bantu aku buka pintu ini?" seru Mirza kepada sepupunya yang sedang lewat. Dani datang dan dengan mudah membuka pintu itu. Pintu ini tidak pernah terkunci Mirza,
Mungkin kamu hanya panik, katanya sambil tertawa kecil. Namun, Mirza tidak tertawa. Pikirannya semakin dipenuhi oleh hal-hal yang tidak masuk akal, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Setelah insiden pintu terkunci, Mirza mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Setiap kali ia mencoba membicarakan hal-hal yang mengganggunya dengan Dani, sepupunya hanya menertawakannya, seakan-akan masalah itu hanyalah imajinasinya saja. Kau terlalu tegang Mirza, Fajriah hanya butuh waktu sendiri, tidak ada yang perlu kau khawatirkan, kata Dani suatu pagi ketika Mirza menceritakan kegelisahannya. Namun, setiap kali Dani berbicara, Mirza merasakan ada nada yang berbeda, seolah-olah Dani menyembunyikan sesuatu. Kecurigaannya semakin dalam, terutama ketika ia memergoki Dani sedang berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada marah. Mirza mencoba untuk tetap tenang, tetapi hatinya terus bergolak. Ia mulai mempertanyakan siapa yang sebenarnya bisa ia percayai di rumah ini. Suatu sore, saat Mirza kembali ke rumah, ia melihat Fajriah keluar dari kamar Dani. Kejadian ini membuat Mirza merasa tidak nyaman. Fajriah, apa yang kau lakukan di kamar Dani? Tanyanya dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi kekhawatirannya. Fajriah tampak canggung dan berusaha menghindari tatapan Mirza. Aku hanya membantu Dani merapikan kamarnya, tidak ada yang aneh, jawabnya terbata-bata. Namun bagi Mirza, jawabannya itu tidak cukup. Kenapa kamu harus melakukan itu Fajriah? Bukankah kamu seharusnya istirahat di rumah orang tuamu? Tanyanya lagi, namun Fajriah tidak menjawab dan segera meninggalkan ruangan. Mirza merasa hatinya semakin berat, dan kecurigaannya terhadap Fajriah dan Dani semakin membesar. Sejak kejadian itu, Mirza mulai memperhatikan bahwa Fajriah sering menghindarinya. Dia tidak lagi membuka percakapan seperti dulu, bahkan sering terlihat termenung dan sedih. Ketika Mirza mencoba untuk menghiburnya, Fajriah hanya berkata, "Aku hanya butuh waktu sendiri Mirza. Mungkin aku terlalu terbiasa hidup sendiri, dan sekarang butuh penyesuaian dengan kehidupan pernikahan ini." Mirza berusaha memahami, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan Fajriah. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, tolong katakan padaku Fajriah. Aku suamimu, aku di sini untukmu, ujar Mirza dengan lembut, berharap Fajriah akan terbuka. Namun, Fajriah hanya menggeleng pelan, menolak untuk membahas lebih lanjut. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh ketegangan, Fajriah meminta Mirza untuk mengantarnya kembali ke rumah orang tuanya. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini Mirza, tolong antarkan aku pulang, pintanya dengan suara yang penuh kegelisahan. Mirza yang sudah lelah dengan semua kejadian aneh dan penuh teka-teki ini, akhirnya setuju. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, tapi aku berharap ini hanya sementara. Kita harus membicarakan ini lebih lanjut nanti, ucapnya. Fajriah hanya mengangguk, dan tanpa berkata banyak lagi, mereka berdua berangkat ke rumah orang tua Fajriah. Selama perjalanan, suasana hening dan canggung. Mirza merasa semakin jauh dari Fajriah, dan hatinya semakin diliputi kecemasan. Setelah mengantarkan Fajriah ke rumah orang tuanya, Mirza pulang dengan perasaan bersalah dan bingung. Ia berharap, dengan memberi Fajriah ruang, segalanya akan membaik. Namun sesampainya di rumah, Dani langsung mengomentari keputusannya dengan nada yang meremehkan. Kau terlalu lembut Mirza, jika kau terus begini, Fajriah akan semakin sulit kau kendalikan, katanya sambil tertawa sinis. Mirza yang sudah lelah dengan semua nasihat Dani, hanya menggelengkan kepala. Aku tidak perlu mengendalikan Fajriah, dia istriku, bukan orang yang harus dikendalikan. Aku hanya ingin dia merasa nyaman, balas Mirza dengan tegas. Namun, jauh di dalam hatinya, Mirza mulai meragukan apakah keputusannya benar atau tidak. Keesokan harinya, saat Mirza sedang makan malam bersama Dani dan ibunya, pembicaraan tentang Fajriah kembali muncul. Mirza, kamu ingat Wawan, teman kita yang istrinya sering pulang ke rumah orang tuanya? Dani memulai cerita sambil mengunyah makanannya. Ternyata, dia sering pulang bukan karena rindu, tapi karena ingin bertemu dengan mantan pacarnya. Mirza, kau harus berhati-hati, kadang-kadang, wanita tidak sejujur yang kita kira, tambahnya dengan nada serius. Mirza merasa kesal mendengar ini, tetapi ia memilih untuk tidak bereaksi. Dani, Fajriah bukan seperti itu. Aku percaya padanya, jawab Mirza meski dalam hati ia mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Dani terus mengompori dengan cerita-cerita yang semakin membuat Mirza tak tenang. Malam itu, setelah makan malam yang tidak nyaman,
Dani memberitahu Mirza bahwa Fajriah sudah kembali ke rumah mereka. Fajriah sudah kembali Mirza, tapi anehnya, dia tidak memberitahu siapapun, ucap Dani dengan nada penuh sindiran. Mirza terkejut mendengar itu. Bagaimana bisa aku tidak tahu, pikir Mirza. Dengan cepat ia menuju kamar, dan mendapati Fajriah sedang berbaring di tempat tidur. Kenapa kau tidak bilang padaku kalau kau sudah pulang Fajriah? Tanya Mirza dengan nada yang bercampur antara lega dan marah. Fajriah hanya menatap Mirza dengan mata sayu, lalu menjawab lirih. Aku hanya lelah Mirza, maaf kalau aku membuatmu khawatir. Namun, Mirza merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang kembali mengusiknya. Mirza duduk merenung memikirkan semua hal aneh ini. Malam itu juga, ketika Mirza hendak masuk ke kamar, ia mendengar suara isak tangis dari dalam. Ia membuka pintu dan menemukan Fajriah terbaring dengan mata yang sembab. Di sebelahnya ada selembar kertas yang tampak kusut. Fajriah, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu menangis seperti ini? Tanya Mirza panik sambil mendekat. Fajriah menoleh dengan tatapan kosong dan perlahan menyerahkan kertas itu kepada Mirza. Saat membacanya, Mirza merasa dunia seakan runtuh. Surat itu berisi pengakuan Fajriah tentang masa lalunya yang kelam, dan keputusannya untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan rasa bersalah yang terus menghantui. Fajriah, ini tidak benar, kita bisa memperbaiki semuanya, teriak Mirza dengan suara serak. Tapi Fajriah sudah tak bergerak, tubuhnya kaku dan dingin. Mirza terjatuh di sampingnya, diliputi perasaan bersalah yang mendalam. Keesokan harinya, berita kematian Fajriah menyebar cepat di lingkungan mereka. Keluarga Fajriah datang dengan marah dan penuh emosi, menuduh Mirza sebagai penyebab kematian putri mereka. Apa yang kau lakukan pada Fajriah Mirza? Dia tidak mungkin melakukan ini tanpa alasan, teriak ayah Fajriah dengan suara bergetar. Mirza hanya bisa terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Ia mencoba menjelaskan bahwa Fajriah meninggalkan surat sebelum meninggal, tapi keluarga Fajriah tidak mau mendengarkan. Surat itu pasti palsu, Fajriah tidak mungkin melakukan ini. Dia wanita yang kuat dan penuh iman, kata ibunya dengan penuh keyakinan. Mirza merasa semakin terpojok, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan arah. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada kebenaran lain yang belum ia temukan, dan ia bertekad untuk mengungkapnya, apapun risikonya. Di tengah kekalutan setelah kematian Fajriah, Mirza memegang surat terakhir yang ditinggalkan istrinya. Kata-kata di dalam surat itu begitu menusuk hatinya, membuatnya merasa bersalah. Namun, saat membaca kembali surat tersebut, ada sesuatu yang janggal. Surat itu ditulis dengan gaya bahasa yang tidak seperti Fajriah. Mirza mengenali tulisan tangan Fajriah dengan sangat baik, dan surat ini terasa berbeda. Pikiran ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Fajriah. Ketika Mirza membicarakan kecurigaannya kepada keluarganya, Dani tampak gelisah dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Mirza, mungkin kau terlalu dalam memikirkannya. Fajriah sudah pergi, yang penting sekarang adalah mendoakannya agar tenang di sana, kata Dani dengan nada yang tidak meyakinkan. Namun, Mirza tidak bisa mengabaikan perasaannya yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sepupunya itu. Hari-hari setelah pemakaman Fajriah, Mirza semakin sering mengunjungi makamnya. Ia merasa tidak tenang dan terus dihantui oleh bayangan Fajriah. Setiap kali ia berada di makam, 3 ekor kucing hitam selalu terlihat di sana, berputar-putar dan seolah menggali tanah dengan cakarnya. Perasaan Mirza semakin tidak karuan, dan ia merasa perlu untuk mencari bantuan. Ia mendatangi seorang ustadz di kampung untuk meminta pendapat. Ustadz, ada hal aneh yang selalu terjadi di makam istri saya. 3 kucing hitam selalu berada di sana dan seperti ingin menggali kuburnya, kata Mirza penuh kegelisahan. Ustadz itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Bisa jadi ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini Mirza. Mungkin kita harus membongkar makamnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun takut, Mirza akhirnya setuju, karena ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Dengan berat hati, Mirza memutuskan untuk mengikuti saran ustadz dan membuka kembali makam Fajriah. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, disaksikan oleh beberapa tetua desa dan keluarga Fajriah. Ketika makam berhasil dibuka, Mirza tidak bisa percaya pada apa yang dilihatnya. Fajriah masih dalam posisi seperti ketika pertama kali dimakamkan, namun yang mengejutkan adalah tubuh
Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Bahkan, terlihat seperti ada gerakan halus di jemari Fajriyah, seolah-olah ia masih hidup. "Ini tidak mungkin," seru Mirza, suaranya bergetar. Semua orang yang hadir juga terkejut, dan salah seorang segera menyarankan untuk membawa Fajriyah ke rumah sakit. Fajriyah dengan cepat dikeluarkan dari makam dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, 3 kucing hitam yang sebelumnya selalu berada di makam itu menghilang tanpa jejak. Di rumah sakit, dokter mengkonfirmasi bahwa Fajriyah masih hidup, namun dalam keadaan koma yang sangat dalam. Mirza merasa lega, tetapi juga diliputi rasa takut dan bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa dianggap mati padahal masih hidup? Apalagi, Fajriyah sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu. Fajriyah akan dirawat dengan baik di sini, tapi kita belum tahu kapan dia akan sadar, kata dokter sambil memberikan beberapa instruksi kepada Mirza. Mirza tidak bisa meninggalkan sisi Fajriyah, berharap setiap detik Fajriyah akan membuka matanya dan menjelaskan semuanya. Sementara itu, Dani tampak gelisah, seringkali menghindari Mirza dan tidak pernah lagi menyentuh topik tentang Fajriyah. Mirza semakin curiga bahwa Dani mengetahui sesuatu yang tidak ia ungkapkan. Setelah 15 hari menunggu dengan harapan, akhirnya Fajriyah membuka matanya. Namun, kebahagiaan Mirza hanya berlangsung sesaat, karena Fajriyah segera menangis dan tampak ketakutan ketika melihat Dani masuk ke ruangan. "Mirza, tolong jangan biarkan Dani mendekatiku," ujar Fajriyah dengan suara gemetar. Mirza yang terkejut segera meminta Dani untuk meninggalkan ruangan. Setelah Dani pergi, Fajriyah mulai bercerita dengan suara bergetar. "Mirza, ada yang harus kau tahu. Dani bukanlah sepupu yang baik seperti yang kau kira. Dia yang mencoba membunuhku," kata Fajriyah sambil menangis terseduh-seduh. Mirza terkejut dan sulit mempercayai apa yang didengarnya. Namun melihat ekspresi ketakutan Fajriyah, ia tahu bahwa istrinya tidak berbohong. Fajriyah melanjutkan ceritanya tentang bagaimana Dani telah mengancamnya sejak hari pertama mereka menikah. "Dia masuk ke kamar ketika kau tidak ada, dan dia mencoba melakukan hal buruk padaku," Fajriyah berkata dengan suara lirih. Suaranya hampir hilang oleh air mata. "Aku tidak tahu harus berbuat apa Mirza. Aku takut jika aku mengatakannya padamu, kau tidak akan mempercayaiku, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Mirza merasa dunianya runtuh. Sepupu yang selama ini ia percayai ternyata berkhianat dan melakukan hal yang begitu kejam kepada Fajriyah. "Kenapa kau tidak bilang dari awal Fajriyah? Aku akan melindungimu," seru Mirza penuh penyesalan. Namun, Fajriyah hanya menggeleng, merasa bahwa sudah terlambat untuk semua itu. Di rumah sakit, Fajriyah terus menceritakan bagaimana Dani telah mengintimidasinya, baik sebelum maupun setelah pernikahan mereka. Dani yang ternyata mengenal Fajriyah sejak lama, pernah satu sekolah dengannya, dan selalu menyimpan dendam karena cintanya ditolak. "Dia selalu mengancam akan membunuhku jika aku bercerita pada siapapun," lanjut Fajriyah dengan air mata yang terus mengalir. Mirza tidak tahu bagaimana harus merespon semua ini. Hatinya dipenuhi kemarahan dan kebencian terhadap sepupunya sendiri. "Dani akan membayar untuk semua yang telah dia lakukan padamu Fajriyah," kata Mirza dengan suara bergetar, menahan kemarahan yang hampir meledak. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tapi masih belum tahu apa yang akan ia lakukan. Setelah beberapa hari merawat Fajriyah di rumah sakit, Mirza merasa saatnya untuk mengkonfrontasi Dani. Namun, ketika ia pulang untuk menghadapi sepupunya, Dani sudah tidak ada di rumah. Semua barang-barangnya juga hilang, meninggalkan Mirza dengan kebingungan dan rasa frustrasi. "Dia pasti sudah tahu bahwa aku tahu segalanya," gumam Mirza penuh kebencian. Mirza kemudian melaporkan Dani kepada pihak berwajib, berharap sepupunya segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. "Kami akan mencarinya Pak Mirza, jangan khawatir, keadilan pasti akan ditegakkan," kata seorang petugas polisi yang menangani kasus ini. Meskipun Mirza merasa sedikit lega, dia tahu bahwa perjalanan menuju keadilan masih panjang. Kembali di rumah sakit, Fajriyah mulai menceritakan tentang 3 ekor kucing hitam yang selalu muncul di makamnya. "Kucing-kucing itu milikku, aku memelihara mereka sejak lama, dan mereka selalu setia padaku," kata Fajriyah dengan suara yang masih lemah. Mirza terkejut, menyadari bahwa kucing-kucing itu mungkin memiliki peran dalam menyelamatkan hidup Fajriyah. "Mereka selalu ada di sisiku, bahkan ketika aku berpikir aku sudah mati," lanjut Fajriyah sambil tersenyum tipis. Mirza merasa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik semua ini,
Seolah-olah Allah mengirimkan pelindung bagi Fajriah dalam bentuk kedua kucing itu. Aku tidak tahu bagaimana ini semua terjadi, tapi aku bersyukur kau masih hidup Fajriah, ucap Mirza penuh syukur. Mirza masih tidak bisa percaya bahwa kucing-kucing itu memiliki peran penting dalam menyelamatkan nyawa Fajriah. Ia teringat kembali pada saat-saat di makam, ketika kucing-kucing itu menggali tanah seolah-olah berusaha mengungkapkan kebenaran. Allah memang memiliki cara yang luar biasa untuk menunjukkan kebesarannya, pikir Mirza sambil menatap Fajriah yang kini sudah mulai pulih. Fajriah juga merasakan keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kucing-kucing kecil yang aku pelihara bisa menjadi penolongku, katanya dengan senyum penuh rasa syukur. Keduanya kemudian sepakat untuk membawa kucing-kucing itu kembali ke rumah mereka, sebagai tanda bahwa mereka adalah bagian dari keluarga yang telah melindungi mereka dari kejahatan yang tidak terduga. Setahun setelah semua kejadian itu, Dani akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Mirza dan Fajriah mulai menjalani kehidupan baru dengan lebih tenang, meskipun bayang-bayang masa lalu kadang masih menghantui mereka. Fajriah perlahan pulih dari trauma yang dialaminya, dan Mirza terus berusaha menjadi suami yang lebih baik dan lebih peka terhadap perasaan Fajriah. Mereka juga menjaga kucing-kucing hitam yang telah menjadi simbol keberanian dan keajaiban dalam hidup mereka. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.